Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas, Masjid Jami' Al-Ikhlas Perumdam, Sukabumi, Bandar Lampung, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah meskipun mendung tetapi belum hujan ya. Tapi memang kita sudah resmi masuk musim penghujan. Hampir tiap hari awan penuh di langit ya. Mudah-mudahan semuanya mendatangkan berkah ya. Jadi tidak mendatangkan musibah. Jangan lupa nanti kalau hujan kita membaca doa Allahumma shayyiban nafi'a ya. Sehingga hujannya itu adalah hujan yang berkah, tidak mendatangkan banjir dan lain-lain. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memperjuangkan Islam dari awal sampai terakhir. Beliau wafat berumur 63 tahun. Kita masih membahas tentang bahwa ketika manusia akan lahir, manusia sebelum lahir ya, masih di alam arwah, itu sudah ada perjanjian tentang siapa Tuhan kita. Ini ada 3 macam ya. Pertama, perjanjian yang Allah ambil atas mereka saat Allah mengeluarkan mereka dari punggung bapak moyang mereka, Adam alaihissalam. Lalu Allah mengambil pengakuan atas diri mereka. Jadi ketika Allah mengeluarkan keturunan Adam dari punggungnya Adam, kemudian Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu, mereka itu calon-calon manusia yang wujudnya masih berupa ruh, arwah. Qalu bala, benar ya, benar bahwa engkau adalah Tuhan saya. Di dalam selanjutnya disebutkan syahidna, saya bersaksi. Itu yang pertama, surat Al-A'raf 172 ya. Surat Al-A'raf 172. Ini adalah ucapan yang oleh jumhur, mayoritas ahli tafsir, adalah nas-nas hadis sahih dalam as-sahihain lainnya ya. Jadi bahwa kita pernah berjanji, bersumpah di hadapan Allah ketika kita masih belum berwujud manusia, masih ruh ya. Kemudian yang kedua, perjanjian fitrah. Apa itu perjanjian fitrah? Maksudnya Allah telah memfitrahkan manusia untuk mengakui apa yang telah Allah ambil atas mereka pada perjanjian pertama. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30 ya. Jadi yang kedua ini tentang fitrah. Artinya ada kesesuaian antara ciptaan Allah yang berupa manusia, yaitu manusia yang sudah punya jasad dan ruh, udah utuh kayak kita ini, udah utuh, ada ruhnya, ada jasadnya. Itu fitrahnya sama dengan ketika perjanjian yang dulu, masih sebelum menjadi manusia. Dalam surat Ar-Rum ayat 30 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu hai manusia dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Jadi fitrah di sini adalah bawaan ciptaan, ya, bawaan kejadian, ciptaan awal. Karena di sini memang fitrah di sini berasal dari kata fataro, ya, fatoro. Fatoro itu berasal menciptakan. Surat Al-Fatir, ya, surat Al-Fatir itu berasal dari kata fatoro, ya, fitrah.
Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita diciptakan Allah sesuai dengan fitrah, ya. Artinya fitrah manusia itu sudah mengenal Allah, sudah bertauhid. Sehingga itu tadi, ketika manusia sudah besar, ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum, jika kamu tanyakan kepada mereka Muhammad, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, wa sakharas syamsa wal qamar, dan yang menundukkan matahari dan bulan, la yaqulun Allah, mereka akan menjawab Allah. Padahal mereka penyembah berhala. Orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir Mekah itu setiap hari menyembah patung berhala. Tapi ketika ditanya, Om, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang mengatur peredaran matahari dan bulan? Mereka menjawab Allah. Artinya mereka sudah mengenal Allah. Itu dalam surat Al-Ankabut, dalam surat Zukhruf ada. Nah, itu namanya perjanjian fitrah, ya. Jadi maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah. Jadi kita diperintahkan untuk menghadap wajah kita. Wajah kita maksudnya seluruh tubuh, ya Pak, ya. Bukan wajah doang. Bukan wajah doang. Jadi wajah ini mewakili seluruh tubuh. Hadapkanlah artinya mantapkan untuk mengabdi kepada Allah. Jangan goyang, jangan belok, lurus, ya. Maka hadapkanlah wajahmu itu maksudnya seluruh tubuh kita dengan lurus kepada agama Allah. Jangan belok-belok. Walaupun hanya 1 derajat, jangan belok. Sebab kalau belok, nanti kalau ditarik sudutnya, dia akan menyimpang, Pak. Ya. Ya seperti kita membuat sudut, ya. Mungkin kita pernah belajar ilmu ukur di SMP, ya. Jadi kalau sudutnya menyimpang 1 derajat saja menyimpang, maka setelah ditarik penyimpangannya bisa lebar begini, ya. Itu. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, ya. Jadi manusia diciptakan menurut fitrahnya. Makanya di dalam ayat lain disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan di dalam jiwa manusia 2 sifat, yaitu fujur, sifat negatif, wa taqwaha, dan sifat positif. Sifat fujur itu sifat menentang, sifat ngeyel, sifat melawan, sifat memberontak, itu fujur. Wa taqwaha yaitu sifat yang tunduk patuh kepada Allah, itu takwa, ya. Jadi dua-duanya ada pada dalam diri kita, ya. Maka kata Allah, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang-orang yang mensucikan jiwanya, yaitu yang sifat fujur ditekan, sifat takwanya ditumbuhkan. Waqad khaba man dassaha, sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya, yaitu sifat fujurnya tumbuh, sifat takwanya ditekan, ya. Nah, jadi itulah fitrah bahwa apa yang Allah ciptakan dan apa yang Allah turunkan itu pasti klop, ya. Yang Allah ciptakan apa? Manusia. Yang Allah turunkan apa? Quran. Dua-duanya Allah, ya. Dua-duanya dari Allah. Manusia yang menciptakan Allah, Al-Quran itu adalah firman Allah, maka itu pasti nanti klop, Pak, klop, ya. Seperti kunci dengan lubangnya, ya. Kunci dengan lubangnya kan klop, ya, klop, sehingga bisa untuk membukakan ceklek. Nah, itu. Jadi nggak mungkin Quran turun kemudian wah nggak cocok ini dengan manusia, nggak mungkin. Nggak mungkin syariat-syariat Allah, ajaran-ajaran Allah, wahyu Allah kemudian berantem dengan manusia, nggak mungkin. Contoh, di dalam Al-Quran ada syariat tentang nikah. Nah sekarang kita lihat manusia perlu nikah nggak? Oh perlu dong. Nah, perlu. Nikah itu adalah penyaluran seksual syahwat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tidak dihalalkan namanya zina, namanya prostitusi, namanya pelacuran. Ya. Itu yang tidak disyariatkan atau yang tidak
yang tidak diperintahkan atau yang haram. Tapi yang halal namanya nikah. Saya kemarin baru saja nerangkan sama mahasiswa di kampus. Karena ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa an-nikah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An-nikah nisfuddin, ya. Kira-kira begitulah bunyinya. Bahwa nikah itu separuh dari agama. Nikah adalah separuh Pak, setengah dari agama. Artinya orang-orang yang sudah berkeluarga, ya sudah nikah, dia sudah pasti dapat setengah dari agama. Setengah dari agama sudah di kantong, sudah pasti. Tinggal cari lagi setengahnya biar full, ya. Nah, setengahnya yang lain bisa sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, infak, wakaf. Nah, itu luar biasa pandangan Islam terhadap nikah. Berbeda dengan pandangan Barat, Pak, Barat. Orang Barat memandang nikah itu sebuah beban, ya, sehingga mereka lebih memilih hidup sendiri. Bujang seumur hidup sampai bujang lapuk sampai tua. Perawan seumur hidup sampai menjadi perawan tua. Ya. Kenapa? Karena mereka pikir nikah itu berat. Nikah itu capek, lelah, pusing, stres. Nah, itu pikiran mereka, orang-orang kafir. Ya. Nah, Islam tidak. Islam adalah an-nikah sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan itu sesuai dengan fitrah manusia, bahwa manusia punya syahwat yang harus disalurkan, harus. Kalau tidak, maka nanti akan membuat hidup itu tidak tenang, oleng, ya, oleng, galau, ya, oleng. Nah, karena nikah itu ibadah, padahal nikah itu batasnya sampai kapan, Pak? Beda dengan sholat kan, Pak? Sholat berapa menit itu? Sholat dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit tuh, Pak? Hitung. Ada batasannya sholat, ya kan? Ada yang sholatnya 3 menit, ngebut. Ada yang sholatnya 5 menit, sedang. Ada yang sholatnya agak lama, 10 menit. Ya, pokoknya ada batasnya lah. Nah, pertanyaan yang saya ajukan, nikah itu batasnya berapa, Pak Taufik? Batas nikah itu berapa menit? Enggak ada batasnya sampai kita mati. Berarti itu ibadah seumur hidup, Pak. Ibadah seumur hidup. Jadi setiap menit kita dapat pahala. Setiap menit. Pak Taufik mikirin Dimas, sekolahnya di mana, makannya apa, sepatunya apa, bajunya apa. Itu mikirin itu dapat pahala. Ya. Jadi semakin banyak anak, semakin berat pikiran. Pahalanya semakin gede, ya. Kalau anaknya 1, ya berarti pikirannya hanya mikirin 1 gitu loh. Misalnya Pak Taufik anaknya hanya Dimas. Ya udah, mikirin Dimas saja. Ya, mulai dari sejak baru dilahirkan sampai balita, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, wes ikut tok, ya. Tapi kalau misalnya Pak Taufik anaknya 3, tentu akan memikirkan 3 orang. Jelas lebih pusing, Pak. Memang lebih pusing, tapi jangan lupa pahalanya lebih banyak, ya. Nah, itulah hebatnya nikah, pahalanya seumur hidup. Per menit dapat pahala, Pak Taufik. Ya. Ramadan, puasa ada batasnya. Berapa? Cukup sebulan. Habis itu nggak ada lagi puasa Ramadan, nggak ada. Haji ada batasnya. Berapa hari? 6 hari haji. 6 hari. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Selesai pulang ke Indonesia. Haji itu cuma 6 hari, Pak Taufik. Ya. Jadi semua ibadah ada batasnya. Ya. Yang tidak ada batasnya nikah. Maka tidak salah kalau Nabi mengatakan an-nikah nisfuddin, bahwa menikah itu adalah separuh dari agama. Ya. Nah, inilah yang harus kita anjurkan kepada anak-anak kita apabila sudah waktunya.
Apabila sudah berumur sekitar 25, ya lebih kurang ya, lebih kurang. Kenapa saya katakan lebih kurang? Itu tergantung situasi dan kondisi ya. Nabi Muhammad menikah umur 25. Saya terangkan kepada mahasiswa, Nabi Muhammad istrinya janda. Apakah kita harus cari janda? Tidak. Tidak. Justru Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk cari yang gadis, yang perawan. Ya. Nah, kenapa Rasulullah menikah dengan Khadijah yang janda? Di situ ada rahasia langit, Pak. Rahasia langit. Apa? Ad-da'wah ilallah. Nabi perlu dana besar untuk dakwah. Perlu dana besar untuk dakwah. Pertanyaan berikutnya, apakah Nabi miskin? Oh tidak, tidak. Nabi tidak miskin, tidak. Bayangkan, mas kawin mahar, mas kawin menikahi Khadijah berapa, Pak? Mas kawin menikahi Khadijah 20 ekor unta. Coba Mas Bungsu, kalau 1 ekor unta itu harganya sama dengan sapi, ya. Sapi itu kan 20 juta ya, 20 juta. Jadi 20 juta kali 20 berapa coba? 400 juta mas kawin. Ada nggak orang hari ini mas kawinnya 400 juta? Hari ini? Nggak ada. Jadi jangan dibilang Rasulullah miskin. Tidak, Rasulullah kaya. Tapi untuk dakwah perlu dana lebih besar lagi untuk dakwah. Makanya Allah menjodohkan dengan Khadijah, dan Khadijah adalah seorang konglomerat. Ya, seorang saudagar yang bisnisnya itu antar negara loh, Pak. Antar negara. Dari Madinah ke Syam. Syam itu luar negeri, Pak. Syam itu luar negeri. Syam itu Lebanon, Palestina, Suriah, terus apalagi itu yang sering dikunjungi Pak Prabowo waktu sebelum jadi presiden. Apa? Jordan. Nah, itu Lebanon, Jordan, Suriah, Palestina itu luar negeri. Nah, kesanalah Khadijah perdagangannya. Ngambil barang dari sana kemudian dijual di Mekah. Artinya sudah perdagangan internasional. Khadijah itu bukan main-main, Pak. Bukan perdagangan lokal di pasar apa? Pasar Tanah Abang, Bambu Kuning, Tanah Abang, itu lokal. Ini internasional. Nah, tentu kan duitnya banyak kan Khadijah. Nah, itulah yang untuk dakwah. Jadi kadang-kadang ada orang yang sinis begini, Pak. Alah kamu dikit-dikit sunnah Nabi. Coba kamu mau nggak nikah sama janda? Nah, itu berarti salah paham, ya. Justru Nabi nyuruh kita yang bujang-bujang nikah cari yang perawan, cari yang gadis, bukan cari yang janda, bukan. Nah, adapun Rasulullah itu istrinya Khadijah yang janda itu ada rahasia langit dan itu diatur oleh wahyu, diatur oleh Allah. Jadi pernikahan Rasulullah itu diatur Allah, ya, diatur Allah. Ada rahasia langit. Salah satu rahasianya adalah untuk biaya dakwah. Dakwah itu biayanya perlu besar, Pak. Jangankan padang pasir, Pak, ya. Jangankan padang pasir. Ke Pagar Dewa. Dari sini ke Pagar Dewa itu berapa maksimnya? Coba hitung, Pak. Berapa maksimnya, berapa gojeknya, berapa grab car-nya dan lain-lain. Ya kan? Maksim, Gojek, Grab, ya. Kalau mau pakai itu, kalau misalnya enggak ya beli sendiri. Beli sendiri nggak bisa mobil kayak mobil saya, nggak bisa. Harus mobil yang rodanya itu gede, Pak, rodanya gede dan bergigi itu, ya. Apa itu namanya tuh roda yang bergigi itu? Saya lupa namanya. Racing ya? Oh, bukan racing ya, bukan. Pokoknya yang untuk medan berat lah. Nah, mobil-mobil yang untuk dakwah ke sana. Apa namanya Pagar Dewa nggak bisa mobil ecek-ecek, nggak bisa, harus mobil bagus. Murah apa mahal? Mahal dong, mahal. Jadi biaya dakwah itu besar, Pak. Jangan dianggap murah. Ya kalau dakwanya di masjid kayak kita ini ya murah, ya cukup pakai HP, cukup pakai mic, pakai lampu listrik, AC, kemudian ada jajan, ada snack, ya murah. Tapi apakah kita tega, Pak, saudara-saudara kita yang di pelosok tidak didakwahi? Dakwahi dong, Pak. Ya, seperti apa Pagar Dewa, Mesuji, Rawajitu, Rawapitu, ya.
kemudian ranau. Ranau perlu juga, Lombok Seminung itu, Groi, ya. Jadi dakwah itu biayanya besar. Jadi kembali ke sini, jadi bahwa fitrah itu artinya kecocokan sama-sama yang dari Allah. Al-Quran dari Allah, ya Pak ya, Al-Quran dari Allah, Al-Quran. Kemudian manusia kan ciptaan Allah. Nah, sama-sama dari Allah, maka pasti akan klop. Gak mungkin ajaran Quran bertentangan dengan fitrah manusia, gak mungkin. Ya, contohnya tadi yang gampang, nikah, contohnya. Dan konsep nikah dalam Islam itu luar biasa. Saya sudah sampaikan ke mahasiswa saya, catat, saya bilang, prinsip Islam permudah nikah, persulit cerai. Permudah nikah, persulit cerai. Jadi kalau orang mau nikah dipermudah, Pak, ayo cepet, ya, jangan sampai dipersulit. Lu punya uang berapa? Wani piro? Harus bawa uang segini. Itu bikin pemuda itu lari, Pak, nggak jadi nikah. Jadi prinsip Islam permudah nikah, persulit cerai. Ya. Nah, jadi kita sebagai orang tua, ya, jangan sampai kita mempersulit. Kalau memang calon kita sudah baik, ya, calon kita baik, soleh, kemudian punya penghasilan tetap, ya sudah, percepat. Tapi belum punya villa seperti Raffi Ahmad, oh no problem. Belum punya Alphard, belum punya Rubicon, oh no problem. Ya, yang penting punya penghasilan tetap untuk bisa makan setiap hari. Nanti nabung, ngontrak rumah, ya, ngontrak rumah. Nanti nabung lagi, beli kaplingan tanah. Nanti nabung lagi, pasang apa itu? Pondasi. Nanti nabung lagi, baru bikin 2 kamar, 3 kamar. Jadi bertahap. Ya, bertahap. Jadi saya sudah sampaikan kepada Gen Z, ya, generasi Z, mahasiswa saya, bahwa itulah konsep Islam, permudah nikah, persulit cerai. Jadi kalau mau cerai persulit, Pak, artinya cerai itu jalan terakhir. Diusahakan untuk di lobi lebih dulu, dinasehati, mungkin yang menasihati orang tua atau mertua atau mungkin Pak Ustadz atau Kiai atau Pak RT, ya pokoknya di lebih dulu lah supaya rukun kembali, gitu ya. Jangan mudah mengatakan cerai, talak. Ya, sekaligus saya juga sampaikan kepada mahasiswa saya, pesan, tolong yang laki-laki dengarkan, yang laki-laki jangan mudah mengatakan gua cerai, gua talak, jangan. Jaga mulut. Kenapa? Karena prinsip Islam permudah nikah, persulit cerai. Ya. Nah, ini tentang fitrah, Pak, ya. Jadi fitrah itu pasti ada kesesuaian antara ciptaan Allah dalam hal ini manusia, karena yang jadi pusat perhatian makrokosmos itu kan makhluk yang namanya manusia, Pak. Memang langit besar, memang matahari hebat, bulan bagus, tapi yang paling unik makhluk Allah namanya manusia, paling unik. Terdiri dari jasad dan ruh, ya. Yang ruh itu diberi 2 sifat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada sifat fujur, ada sifat takwa. Nah, itu yang kedua. Jadi yang kedua adalah fitrah. Kita diperintahkan untuk menghadap wajah kita kepada agama Allah dengan lurus. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Ya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, ya. Agama Allah itu kan sumbernya Al-Qur'an, kan? Al-Qur'an. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Jadi fitrah Allah tidak akan berubah, ya. Makanya Al-Quran itu mengatur manusia sepanjang masa, ya. Karena sifat manusia itu dari zaman Nabi Adam sampai Adam terakhir nanti pas kiamat, itu sifat manusia sama, Pak. Yang laki-laki senang dengan perempuan, ya. Yang laki-laki itu punya syahwat seksual, yang wanita itu senang dengan harta, senang dengan duit, ya. Makanya kalau ada wanita atau ibu-ibu matre itu sudah benar, Pak.
nggak perlu disalahkan, udah benar, udah cocok dengan fitrahnya. Wanita itu suka dengan perhiasan, wanita suka dengan fulus, suka dengan uang. Itu sudah fitrahnya begitu. Jangan dicela, jangan dimaki. Ya, tinggal kita sebagai suami mampu ngasih berapa nih? Aku cuma mampu ngasih segini, ya udah kemampuannya segitu. Kalau bisa lebih, ya. Fitrah cewek, fitrah wanita itu memang matre, harus diakui, dan itu benar, nggak salah. Fitrah laki-laki apa? Fitrah laki-laki senang cewek, fitrah laki-laki senang perempuan, senang syahwat, senang seksual. Maka laki-laki itu mudah tergoda. Ada cewek lewat terus, siapa itu? Mudah goyang. Ya. Jadi memang dua manusia itu beda, nggak boleh disamakan. Ya, laki-laki memang cenderungnya ke syahwat, ke cewek, ke perempuan, ke seks. Wanita cenderungnya ke duit. Udah selesai. Ya. Tinggal kemampuan kita. Oh, saya mampunya segini loh. Kamu mau nggak, Dek, tiap bulan saya kasih segini? Kalau lebih saya nggak sanggup. Oh iya dah, oke lah kalau begitu. Nah, kan jadi enak, ya, jadi akrab. Para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga yang dihadirkan oleh para rasul, perjanjian yang dihadirkan oleh para rasul dan ditetapkan oleh kitab Allah untuk memperbaharui dan mengingatkan perjanjian pertama tersebut. Jadi yang ketiga adalah perjanjian kita dengan rasul, ya. Pak, kita kan nggak ketemu Nabi Muhammad, ya, yaitu dengan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu berarti perjanjian kita dengan Allah dan dengan Rasul. Itu untuk mengingatkan dan untuk memperkuat perjanjian pertama yang ada di alam arwah, ya. Supaya kita tidak lupa, ya. Makanya adanya Nabi Muhammad, adanya para rasul, adanya rasul yang membawa kitab-kitab itu untuk mengingatkan kembali, ya. Nurdin, dulu kamu sudah berjanji loh dengan Allah. Kadis, kamu dulu sudah berjanji dengan Allah. Oke, maka kita menjalankan perjanjian yang terakhir, yang ketiga, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga kita berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnahnya semampu mungkin, ya, semampu mungkin. Nah, kemudian kita masuk kepada bagian berikutnya yang lebih menarik, yaitu sebagian makna rububiyah, ya. Rububiyah berasal dari kata Rob. Apa itu arti Rob? Dalam kitab ini, ya, dalam kitab Aqidah Tahawiyah ini, matan yang ke-11, ya. Jadi pelajaran yang ke-11, bunyinya begini, Pak. Khaliqun bila hajatin, raziqun bila mu'natin. Nah, itu bunyi pelajarannya begitu, ya. Artinya apa? Maha pencipta tanpa membutuhkan ciptaannya. Maha pemberi rizki tanpa beban, dalam kurung pernah kekurangan. Jadi ini kita sudah mulai membahas tentang sifat Allah, ya. Bahwa Allah itu adalah Khaliq, pencipta, ya. Allah menciptakan alam, Allah menciptakan langit, bumi, tapi Allah tidak butuh dengan langit bumi. Beda dengan manusia. Mengapa kita bikin donat? Mengapa kita bikin donat? Karena kita butuh donat. Mengapa kita bikin pempek? Kita butuh pempek. Mengapa kita bikin tekwan? Mengapa bikin rujak tahu? Mengapa bikin kue lapis? Mengapa bikin seruit? Karena kita butuh. Nah, itulah kalau manusia yang menciptakan, ya, pasti butuh dengan hasil ciptaannya. Nah, tidak sama dengan Allah. Allah menciptakan langit. Apakah Allah butuh langit? Tidak. Allah menciptakan bumi. Apakah Allah butuh bumi? Tidak. Allah menciptakan manusia perumdam. Apakah Allah butuh manusia perumdam? Tidak. Allah tidak butuh dengan ciptaannya. Ini maksudnya khaliqun bila hajah. Khaliqun bila hajah. Maha pencipta tanpa membutuhkan ciptaannya.
Insyaallah mudah-mudahan jelas bahwa kalau manusia menciptakan sesuatu itu karena manusia butuh, ya. Kenapa manusia menciptakan komputer? Ya karena butuh. Untuk apa? Untuk macam-macam. Untuk ngetik, untuk email, untuk internet, untuk buat buku, untuk macam-macam lah keperluan komputer kan. Mengapa manusia bikin Honda, Yamaha, Suzuki? Karena butuh. Supaya apa? Supaya bisa cepat nyampe ke tempat yang kita tuju. Kalau jalan kaki kan lama. Ya. Tapi dengan adanya Honda, Suzuki, Yamaha dan seterusnya, maka kita akan sampai, ya. Ke bypass kalau jalan kaki, Pak, ke bypass jalan kaki, ya hampir setengah jam lah. Kalau nggak percaya nyoba aja tuh. Ya Mas Bungsu, jalan kaki dari Perumdam ke bypass jalan kaki mendekati setengah jam, ya mendekati. Tapi pakai motor 5 menit, ya kan? 5 menit itu naik motor, gitu ya. Jadi manusia menciptakan sesuatu, menciptakan mobil, motor, lampu itu karena manusia butuh. Tetapi kalau Allah menciptakan alam, Allah tidak butuh, ya. Jadi jangan kira nanti kita masuk Islam untuk supaya Allah senang. Enggak. Kamu masuk Islam atau enggak masuk Islam untuk kamu. Kamu masuk Islam untuk kamu. Kamu enggak mau masuk Islam ya untuk kamu. Allah enggak butuh. Allah enggak butuh manusia, baik manusia Asia, manusia Eropa, manusia Afrika, manusia Australia, manusia Indonesia, manusia Lampung. Allah enggak butuh. Enggak butuh. Ya. Khaliqun bila hajah, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang kedua, raziqun bila mu'nah. Apa itu raziq? Raziq itu pemberi rizki. Pemberi rizki. Rizki itu bukan hanya duit, Pak, ya, bukan hanya duit. Rizki itu mulai dari oksigen, ya, oksigen, air, cahaya matahari, itu semua adalah rizki, Pak, ya. Tanpa cahaya matahari, tanaman nggak tumbuh. Tanaman nggak tumbuh, manusia mati. Mau makan apa? Ya. Jadi cahaya matahari, air, oksigen itu rizki. Yang vital 3 itu. Yang vital 3. 3 yang vital. Cahaya matahari, air, dan oksigen. Yang lain tambahan. Jutaan ikan di laut tambahan. Ribuan jutaan ikan di sungai, mulai dari ikan, ya ikan sungai lah, pokoknya sebut saja semualah, mulai dari ikan baung sampai ikan apa itu semuanya adalah tambahan. Jenis-jenis tanaman, ada padi jenis ini, ada cengkeh jenis itu tambahan. Tapi intinya adalah matahari, air, oksigen, itu inti, ya. Oksigen untuk bernapas, matahari untuk terciptanya fotosintesis, yaitu makanan, kemudian air untuk seluruh kehidupan. Semua kehidupan perlu air, ya. Mulai dari lumut yang paling kecil sampai gajah, semuanya memerlukan air. Nah, di dalam Allah memberi rizki ke Pak Daryono, memberi rizki ke Pak Nurdin dan lain-lain, itu Allah tidak takut kekurangan, tidak takut kehabisan stok, kekurangan. Beda dengan manusia kan, Pak? Kalau kita ngasih orang, ya, kalau kita ngasih orang, minggu ini ngasih, minggu depan ngasih, apa itu? Mas, minggu depan trade dulu ya, saya ini stoknya lagi tipis. Nah, udah mulai nih. Biasanya rajin ngasih santunan, ngasih sedekah rutin. Pas suatu saat, oh kalau saya ngasih terus, lama-lama habis nih. Ini stok lagi tipis nih, Pak. Tahun depan saya nggak langganan lagi ya majalah Risalah. Saya mau stop, ya. Kayaknya uangnya mau dipakai yang lain, misalnya begitu. Jadi kita memberi rizki atau kita bersedekah pasti di dalam batinnya, walaupun nggak diucapkan, Pak, ya, walaupun nggak diucapkan, dalam batinnya ada perasaan lama-lama habis nih uang gua, itu ya, lama-lama habis nih uang gua, ada perasaan begitu walaupun nggak diucapkan. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti itu. Di dalam memberi rezeki itu nggak ada perasaan takut kekurangan, nggak ada. Kenapa?
Al-Ghaniyyu. Allah itu adalah Al-Ghaniyyu, maha kaya, maha kaya. Allah maha kaya, makanya tidak takut kekurangan. Itulah yang disebut dengan raziqun bila mu'nah, pemberi rizki tanpa beban, dalam kurung pernah kekurangan, ya, tanpa beban, tanpa takut miskin, karena Allah selalu kaya. Tidak ada sifat Allah maha miskin, nggak ada, Pak. Bapak lihat itu ya, Al-Asmaul Husna, 99 nama Allah. Ada nggak di situ Allah yang maha miskin? Ada nggak? Nggak ada. Adanya Al-Ghaniyun, Al-Mughniyun. Al-Ghaniyun maha kaya, Al-Mughni yang membuat orang kaya, ya, yang membuat, yang bisa membuat kaya. Al-Mughni yang bisa membuat kaya. Nah, jadi yang sifat kaya itu, makanya Allah di dalam memberikan rezeki tidak ada perasaan takut. Nah, ini beberapa dalil. Yang pertama adalah surat Az-Zariyat 56-58, ya. Dalilnya, Pak, ya, dalil dari Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Berapa menit lagi Pak Maghrib? Berapa? 9 ya. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Kalau mau, kalau nggak mau ya sudah, sono nyembah patung, ya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, kata Allah. Aku, kata Allah, tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka. Jadi Allah nggak butuh rizki dari manusia. Allah nggak butuh makanan dari manusia. Allah nggak butuh sesajen. Apakah berupa kepala kerbau, apa berupa kepala kambing, apa berupa kelinci, apa berupa apa, nggak butuh. Allah nggak butuh sesajen, ya. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Aku, Allah, tidak menghendaki supaya mereka, manusia itu, memberi aku makan, yaitu dengan sesajen. Jadi Allah nggak butuh sesajen, ya. Kopi, rokok ditaruh di perapatan jalan untuk siapa? Untuk Allah. Allahnya perlu ngopi? Enggak, ya, enggak. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi justru Allah lah yang memberi rizki kepada manusia. Jadi Allah tidak butuh makanan sesajen dari manusia, tidak butuh. Apakah berupa daging, berupa kepala kerbau, ya. Zaman dulu waktu Orde Baru itu kayaknya sering itu kalau pembangunan jembatan itu, kemudian dipotong kepala kerbau atau sapi ditanam dekat jembatan itu, ya. Saya ingat betul tuh di kampung saya di Tegal. Biar apa? Biar selamat. Aduh, yang buat selamat emang siapa? Yang buat selamat kan Allah, ya. Allah nggak butuh kepala kerbau, ya. Nah, itu pasti untuk sing bau rakso, nah, gitu ya, yang jaga di sungai itu supaya jembatannya selamat. Maka yang jaga di jembatan itu, siapa yang jaga di jembatan? Setan, jin, ya. Sehingga mereka setan jinnya itu disuap dengan kepala kerbau, kepala kambing ditanam, ya. Kalau bagian perikanan ya di laut lah, di laut dilarung, kepala kerbau dilarung di tengah laut, bler. Supaya apa? Supaya rezekinya berkah, supaya nelayannya selamat, ya. Sama seperti itu. Di darat, di laut sama, kemusyrikan, ya, kemusyrikan. Nah, itu zaman
zaman Orde Baru dulu. Nggak tahu kalau zaman sekarang masih ada nggak? Ya. Masih ya. Terakhir sebagai penutup ya. Dan Nabi SAW bersabda sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Tuhan beliau dalam hadis Abu Dzar. Jadi ini hadis qudsi, Pak, hadis qudsi. Jadi ini firman Allah tapi tidak masuk dalam Al-Qur'an. Firman Allah tapi tidak masuk dalam Al-Qur'an, tapi diserahkan kepada Nabi, redaksinya dari Nabi, redaksinya. Tapi isinya dari Allah. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yankusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Nah ini kata Allah, wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang pertama dari kalian dan hingga orang yang terakhir dari kalian, dari Adam sampai Adam terakhir, dari golongan jin dan manusia berkumpul pada suatu tanah lapang, kumpul semua jin manusia, lalu mereka semuanya meminta kepadaku, semuanya berdoa, miliaran jin dan miliaran manusia ya, berdoa, lalu aku memberi setiap orang permintaannya, lalu setiap orang diberi permintaannya. Niscaya itu tidak akan mengurangi apa yang aku miliki, tidak akan mengurangi apa yang aku miliki, kecuali seperti berkurangnya air samudra oleh jarum yang dicelupkan ke dalamnya lalu diangkat. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi gambarannya, Pak, rezeki yang diberikan Allah kepada manusia itu gambarannya seperti Bapak punya jarum ya Pak ya, jarum. Coba dicelup ke laut Pak, celup, celup. Nah, ada nggak air laut yang nempel di jarum? Ada nggak? Ya kalaupun ada tipis sekali. Nah itulah gambarannya, hanya segitu. Jadi tidak mengurangi kekayaan Allah. Ya, saya kira itu saja pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat supaya kita yakin bahwa Allah Maha Kaya. Ya, sehingga kita tidak boleh gelisah, tidak boleh takut miskin, tidak boleh nggak bisa makan. Yakin Allah akan memberi makan. Usaha dong Pak Ustadz. Iya dong usaha, masa nggak usaha? Usaha mah tetap, yang buka toko, yang tani, yang ojek, usaha tetap. Tapi hati ini tenang, nggak gelisah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Falaisa minni. Ikhlas itu sunnahku. Kalau barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, dia bukan golonganku, tidak mengikuti jalanku. Ya. Sedangkan nikah itu separuh agama. Ya. Alangkah banyaknya orang yang nggak nikah. Alangkah banyaknya? Orang yang nggak nikah. Nggak nikah. Ya, jadi artinya dia agamanya, misalnya dia sholat, puasa, berarti agamanya baru separuh. Karena yang separuhnya kan dia nggak dapat. Dia kan lajang ya, lajang. Perawan tua sama bujang tua sampai mati. Berarti dia yang separuhnya nggak dapat. Ya, yang dimaksud dengan bukan umatku itu bukan berarti dia kafir, bukan. Tetapi orang yang tidak melaksanakan sunnah Nabi itu Nabi tidak begitu suka. Ya, tapi tetap umatnya Nabi Muhammad, tetapi Nabi tidak begitu suka. Ya. Kemudian kemarin ini ada hubungannya Pak, ada hubungannya. Kemarin saya ceritakan kepada mahasiswa saya bilang ya, jadi kasihan sekali seorang perawan tua, sampai tua betul. Semua saudaranya itu udah pada nikah, saudaranya, dan sudah pada pindah. Ada pindah ke sana, Bekasi, Jakarta, Tegal, Lampung, udah pindah semua. Tinggal dia sebatang kara. Orang tuanya sudah meninggal. Akhirnya apa? Akhirnya dia masuk ke panti jompo. Ya Allah, di sana mengenaskan sekali. Ya, saya pernah masuk ke pantinya itu, baunya pesing. Dan waktu meninggal nggak ada yang melayat dari keluarga, nggak ada yang melayat. Ya, itulah kalau kita rugi kalau kita jadi perawan tua sama bujang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.